Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Oktriawina dengan NIM A1D1180059 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik. Prinsip penilaian dan pendekatan penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Yang kedua terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dalam kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Kemudian transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Kemudian akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang selanjutnya sistematis, berarti penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Kemudian ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yaitu penilaian yang mengacu pada norma, penilaian acuan norma atau norm reference assessment, dan penilaian yang mengacu pada kriteria, penilaian acuan kriteria atau criterion reference assessment. Perbedaan kedua pendekatan tersebut terletak pada acuan yang dipakai. Pada penilaian yang mengacu pada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Penilaian yang mengacu pada kriteria atau patokan, interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang peserta didik mencapai atau menguasai kriteria dan atau patokan yang telah ditentukan. Tujuan dari penilaian yaitu untuk membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan, komunikasi dan melibatkan orang tua peserta didik. Teknik-teknik penilaian. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu dengan kompetensi yang dinilai. Adapun teknik yang dapat digunakan untuk penilaian kompetensi yaitu satu tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan dan jawabannya dapat benar atau salah. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, tes praktik, atau tes kinerja. Kemudian yang kedua yaitu berupa observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan di luar kegiatan pembelajaran. Observasi dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai dan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Kemudian penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik baik secara perorangan maupun berkelompok. Kemudian portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas dari peserta didik. Kemudian ada proyek, adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan hasil kerjanya. Kemudian produk, hasil karya adalah penilaian yang meminta peserta didik menghasilkan suatu hasil karya. Kemudian inventory merupakan
Teknik penilaian melalui skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologisnya. Kemudian, kriteria instrumen dari penilaian, yaitu 1. Sesuai dengan kompetensi dan indikator yang akan diukur. Indikator dapat dilakukan melalui pengamatan peserta didik. Kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun tidak berpotensi munculnya penafsiran makna ganda atau berbeda. Menggunakan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik, menggunakan format sederhana dan mudah digunakan oleh peserta didik. Indikator menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang nyata atau sebenarnya dan dapat diukur. Aspek penilaian, yaitu 1. Sikap atau afektif, merupakan penilaian terhadap sikap dari peserta didik. Yang kedua, ada pengetahuan atau kognitif, merupakan penilaian terhadap pengetahuan dari peserta didik. Yang ketiga, ada keterampilan atau psikomotor, merupakan penilaian terhadap keterampilan dari peserta didik. Kemudian, prosedur penilaian. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat berupa penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Kemudian yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, meliputi penilaian akhir untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Kemudian ujian akhir sekolah untuk semua mata pelajaran. Kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Penugasannya dapat berupa penyelenggaraan UN. Baiklah, itulah materi tentang penilaian. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.